Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur saudara buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kita hari yang baru. Pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi. Kami berucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati Engkau hari ini. Mari pagi hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu aktivitas kami sepanjang hari ini, mari Tuhan berbicara buat setiap kami, menguatkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, biar setiap firman yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami, membuat kami mengerti betapa Tuhan begitu mengasihi kami, betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita belajar dalam ibadah raya tentang unfailing covenant. Ada satu perjanjian yang tidak akan pernah bisa gagal. Itulah perjanjian yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Tuhan berkuasa melakukan perjanjiannya. Tuhan berkuasa melakukan janjinya dalam kehidupan kita. Dan dia bukan manusia yang melupakan perjanjiannya. Kalau manusia mungkin bisa lupa apa yang pernah dijanjikan, tapi Tuhan adalah pribadi yang setia dan dia mengingat setiap perkataannya bagi setiap kita, orang-orang percaya, anak-anaknya, umat pilihannya. Saudara, pagi hari ini saya akan sharing buat saudara dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dan mungkin setiap kita hafal ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, iman itu bukan mengenai perasaan atau mengenai keadaan, saudara. Kalau kita selalu menyangkut pautkan iman dengan perasaan, maka iman kita akan ditentukan oleh tanggal. Ketika memasuki tanggal mendekati tanggal gajian, maka iman kita akan semakin kuat di situ ya, karena kita tahu sebentar lagi akan gajian. Mendekati akhir bulan, maka di situ iman kita biasanya akan semakin berkurang karena kita tahu ini sudah memasuki saat-saat yang kritis. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita menyangkut pautkan iman, kita pikir iman itu hanya sekedar perasaan saja, maka kita tidak akan pernah mendapatkan atau menemukan iman yang sejati. Karena yang penting sebenarnya bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Tidak peduli seberapa yakin kita, tapi kalau kita meyakini atau percaya kepada sesuatu yang salah, maka kita pasti akan goyah. Kalau kita begitu yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita begitu yakin dengan kepintaran kita, kehebatan kita, saya tidak berusaha untuk mengatakan kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu ke sekolah, kita tidak perlu berusaha untuk mengerti hal-hal baru, bukan. Tapi kalau kita meletakkan iman kita atau pengharapan kita ada di situ, maka satu hari nanti kita akan goyah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena iman bukan berbicara seperti itu. Tidak peduli seberapa besar keyakinan kita, tapi kalau kita yakin kepada sesuatu yang salah, maka kita pasti akan goyah. Tapi sekalipun iman kita mungkin kecil dan bahkan ada keraguan di dalamnya, kemarin saya sharing buat saudara tentang Abraham, yang dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Apakah iman Abraham sempurna? Abraham juga pernah mengalami keraguan dalam kehidupannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan pada saat itu. Tapi Abraham tetap percaya kepada Allah. Dia percaya bukan kepada apa yang dia lihat, dia percaya kepada Sang Pemberi janji. Dia meletakkan kepercayaannya di tempat yang tepat. Sekalipun iman kita hari ini mungkin punya banyak pertanyaan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita belum mengerti kenapa itu terjadi, kenapa kita bisa mengalami hal itu. Tapi kalau kita terus percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada rencananya, kita percaya kepada pemeliharaannya, pada penyertaannya, saudara, hidup kita akan baik-baik saja. Karena kita tidak menyandarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang bisa hilang, saudara. Kepandaian bisa berlalu, semua kekayaan, kehebatan manusia bisa lenyap, tapi penyertaan Tuhan bagi kita tidak akan pernah bisa berakhir. Nah saudara, dalam kehidupan kita, kadang kita merasa bahwa iman kita itu ditentukan oleh keadaan. Padahal sebenarnya keadaan itu tidak menentukan iman kita. Keadaan itu hanya menunjukkan
kualitas iman kita. Nah, ini penting bagi kita. Apa yang selama ini kita bangun selama sepanjang tahun 2020, kalau kita biasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan, maka yang keluar dari kita adalah pengharapan. Tapi kalau kita sepanjang tahun ini di tengah-tengah situasi yang sulit, kita meletakkan iman kita kepada perasaan kita, kepada kepandaian dan kehebatan kita, ya bisa jadi hari ini kita mulai kehilangan pengharapan. Keadaan tidak menentukan iman kita. Keadaan hanya menunjukkan kualitas iman kita. Saya senang sekali karena beberapa waktu yang lalu Pak Frankie Utana pernah menulis satu quote yang luar biasa. Dia bilang gini, kesulitan datang, ya, penyakit datang bukan untuk kita tengking, tapi untuk menunjukkan bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Ya, keadaan datang, keadaan sulit datang bukan untuk kita tengking, karena keadaan itu datang untuk memperlihatkan buat kita juga sebenarnya apa yang selama ini kita bangun. Apakah kita sudah membangun di atas dasar yang benar, atau selama ini mungkin kita hanya membangun iman kita di atas perasaan-perasaan kita saja. Kalau kita membangun di atas firman Tuhan, yang keluar adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kalau kita tahu kepada siapa kita bersandar, kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, itu adalah satu-satunya alasan kita bisa berdiri teguh, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bagi setiap kita. Dia ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu saudara, keadaan itu netral sebenarnya. Keadaan, ya, pengalaman itu juga netral. Ada banyak orang yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang benar, saudara. Karena tidak peduli seberapa banyak pengalaman kita, kalau kita tidak pernah belajar sesuatu dari setiap pengalaman, maka pengalaman akan berlalu begitu aja. Tapi yang penting ini, apa yang kita pelajari dari setiap pengalaman kita? Apakah kita belajar sesuatu dari setiap pengalaman kita? Atau kita menjadikan pengalaman itu sesuatu yang berlalu begitu aja, kemudian kita bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebenarnya pengalaman tidak mengajari kita apa-apa, karena kita tidak pernah mau belajar sesuatu dari pengalaman kita. Iman itu bukan perasaan dan juga bukan keadaan. Iman adalah sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hati kita. Satu keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada buat kita, dan dialah satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya penolong kita, satu-satunya tempat di mana kita melandaskan setiap pengharapan kita. Kita melandaskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Bukan ditentukan oleh perasaan, bukan ditentukan oleh keadaan. Saudara, kita tinggal di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Beberapa kali saya ulangi kalimat ini buat kita. Kita tinggal di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Orang di sekeliling kita, teman kerja kita, keluarga kita, ya, anggota keluarga kita, pasangan kita, semua termasuk kita adalah orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia kita juga sudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang bisa kita harapkan di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Seharusnya yang mengagetkan buat kita bukanlah sesuatu hal yang buruk. Justru yang membuat kita kaget kalau di tengah-tengah orang yang telah jatuh ke dalam dosa, tetapi ada kebaikan. Di tengah-tengah lingkungan yang sudah, firman Tuhan berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu bisa berbuat baik, itu harusnya mengagetkan buat kita. Nah, oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita. Mungkin saudara ada dalam keadaan-keadaan yang menantikan jawaban doa, atau ada banyak pertanyaan dalam hidup saudara hari ini. Hari ini saya ingin memberikan kekuatan buat kita melalui firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita bisa ada hari ini, mungkin 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin 6 bulan yang lalu, kita nggak bisa melihat hari ini kita masih bisa ada. Tapi kalau kita ada hari ini bukti dari iman kita. Bukankah selama 6 bulan ini mungkin ada banyak keraguan dalam hati kita? Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita tetap ada hari ini, dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, berkati umat-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kepandaian kami, kekuatan, kehebatan kami tidak bisa menandingi
betapa dahsyatnya Tuhan buat kami. Oleh sebab itu kami tidak mau menyandarkan segala sesuatu di dalam semuanya itu. Kami mau menyandarkan segala sesuatu. Kami mau percaya kepada Engkau. Karena kami tahu bukan soal iman yang besar Tuhan, tapi soal iman yang benar. Kami mau percaya kepadamu, hanya kepadamu. Satu-satunya alasan untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.